Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mitokondria. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Melita Faridatus Solehah dan Fatimatuz Zahra. Presentasi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian mitokondria. Kedua, sejarah mitokondria. Ketiga, fungsi mitokondria. Keempat, struktur mitokondria. Kelima, siklus hidup mitokondria. Dan yang terakhir, metabolisme energi dalam mitokondria. Yang pertama, pengertian mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik dan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Karena itu, mitokondria diberi julukan The Powerhouse of Cell. Selanjutnya, ciri-ciri mitokondria yaitu ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, bentuk silindris memanjang diameter 0,5 sampai 1 mikron. Yang kedua, bersifat mobil, bergerak di panjang mikrotubula. Ketiga, plastis, dapat berubah bentuk. Dan yang terakhir, berfungsi dengan mitokondria lainnya. Yang kedua, sejarah mitokondria. Menurut Verma dan Agarwal pada tahun 1880, Kolliker pertama-tama mengganti mitokondria pada sel otot insekta. Waktu itu, mitokondria dikemukakan sebagai granula bermembran yang membengkak bila direndam dalam air. Seperti pada gambar yang tertera, struktur mitokondria terdiri dari 5 bagian. Di antaranya yang pertama membran luar, kedua membran dalam, ketiga ruang antar membran, keempat kristal, dan yang terakhir matriks. Bagian yang pertama, membran luar. Membran luar sepenuhnya membungkus mitokondria, melindungi bagian luar mitokondria sepenuhnya. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin atau protein bersaluran. Membran luar mempunyai kandungan protein sebesar 6% dari total protein mitokondria. Membran luar merupakan saringan yang dapat meloloskan ion maupun molekul kecil berukuran 5 kDa atau kurang, termasuk protein berukuran kecil. Molekul-molekul tersebut dapat memasuki ruang antar membran dengan mudah. Namun sebagian besar dari molekul-molekul tersebut tidak dapat melewati membran dalam yang bersifat impermeabel. Membran luar terdapat enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid mitokondria dan enzim-enzim yang mengubah substrat lipid menjadi bentuk lain untuk metabolisme di matriks mitokondria. Bagian yang kedua, membran dalam. Membran dalam terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran dalam bersifat kurang permeabel jika dibandingkan dengan membran luar. Membran dalam merupakan ruang utama pembentukan ATP. Membran dalam berkaitan dengan aktivitas utama mitokondria, yaitu siklus asam trikarboksilat, oksidasi asam lemak, dan pembentukan energi. Terdapat 3 golongan protein membran dalam, yaitu yang pertama, protein yang terlibat dalam reaksi oksidasi pada proses respirasi. Yang kedua, protein enzim ATP sintase berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria. Dan yang ketiga, protein transport mengatur keluar masuk metaboloid matriks mitokondria melewati membran dalam. Bagian yang ketiga, ruang antar membran. Ruang antar membran adalah ruang yang berada di antara membran luar dan membran dalam mitokondria. Ruang ini mengandung sekitar 6% dari total protein mitokondria dan berbagai enzim yang bekerja menggunakan ATP.
Bagian yang keempat, matriks. Matriks adalah ruang di dalam membran dalam yang mengandung ratusan enzim yang penting dalam produksi ATP. Matriks mengandung campuran ratusan enzim, termasuk enzim yang dibutuhkan dalam oksidasi pirufat, asam lemak, serta untuk siklus Krebs. Bagian yang terakhir adalah Krebs. Krebs mitokondria adalah lipatan membran dalam mitokondria yang terbentuk ke dalam matriks memberikan peningkatan luas permukaan untuk bisa meningkatkan produktivitas ATP sebagai hasil pembentukan energi. Krista dapat dikelompokkan menjadi 3 antara lain. Yang pertama, krista susunannya menyerupai lembaran, misalnya krista pada mitokondria sel hati. Yang kedua, krista dengan susunan yang sangat rapat menyerupai tumpukan uang logam, misalnya pada mitokondria sel ginjal. Dan yang ketiga, krista dengan susunan seperti jala yang dibentuk oleh saluran yang saling beranastomosis. Kemudian siklus hidup mitokondria. Mitokondria dapat melakukan siklus hidup melalui replikasi secara mandiri atau self-replicating, seperti sel bakteri. Replikasi ini dapat terjadi apabila mitokondria ini menjadi terlalu besar sehingga dapat melakukan pemecahan atau fission. Pada awalnya sebelumnya mitokondria mengalami replikasi yang dilakukan dalam replikasi DNA mitokondria. Proses ini dimulai dari pembelahan bagian dalam yang kemudian diikuti oleh pembelahan pada bagian luar. Proses ini melibatkan pengkerutan bagian dalam dan kemudian bagian luar membran, seperti ada yang menjepit mitokondria. Kemudian akan terjadi pemisahan 2 bagian pada mitokondria. Proses siklus dari mitokondria ini terjadi melalui fosforilasi oksidatif dan juga tidak terlepas dari peran protein di dalamnya. Proses mitokondria ini dapat dilihat pada gambar di samping. Pada bagian metabolisme energi dalam mitokondria. Metabolisme energi dalam mitokondria ini melibatkan serangkaian proses yang menghasilkan adenosin trifosfat atau yang biasa disebut dengan ATP sebagai sumber utama energi bagi sel. Nah, proses ini tuh disebut sebagai respirasi seluler yang terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada tahap glikolisis, yang kedua ada tahap siklus Krebs, dan yang ketiga ada tahap rantai transport elektron. Untuk setiap pembentukan ATP pasti terjadi melalui proses respirasi seluler dengan melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan glikolisis. Glikolisis sendiri merupakan serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel untuk mengubah molekul glukosa menjadi pirufat. Proses ini sendiri berlangsung di dalam sitoplasma sel dan merupakan langkah awal dalam pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Di samping saya atau di atas saya merupakan sebuah bagan PPT yang di dalamnya ada contoh gambar dari sebuah tahapan atau proses glikolisis sendiri. Nah, proses dari glikolisis sendiri itu yang pertama adalah glukosa atau sejenis gula sederhana akan dimasukkan ke dalam sel, kemudian glukosa tersebut akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui penambahan molekul ATP. Nah, setelah itu, glukosa 6-fosfat dipecah menjadi 2 molekul triosa fosfat melalui serangkaian reaksi. Proses ini akan menghasilkan molekul dihidroaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian dihidroaseton fosfat ini diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian diubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat untuk menghasilkan sebuah molekul ATP dan NADH. Nah, selama proses glikolisis ini, hasil akhirnya akan terbentuk 2 molekul ATP dan juga 2 molekul NADH. Yang kedua ada tahapan fermentasi. Tahapan fermentasi sendiri dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahapan fermentasi alkohol dan juga yang kedua ada tahapan fermentasi asam laktat.
Fermentasi ini umumnya tidak terjadi di mitokondria tetapi terjadi di sitoplasma sel. Mitokondria lebih terlibat dalam proses respirasi aerobik yang menghasilkan energi lebih efisien dengan menggunakan oksigen. Nah, seperti contoh gambar di atas merupakan proses fermentasi alkohol dan juga proses fermentasi asam laktat. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait proses fermentasi alkohol. Diawali dengan glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat melalui proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Asam pirufat tersebut diubah menjadi asetaldehida dan CO2 dengan melepaskan CO2 sebagai proses sampingan. Asetaldehida ini kemudian diubah menjadi etanol melalui reaksi reduksi dengan menggunakan NADH sebagai sumber elektron. NADH+ yang digunakan dalam langkah reduksi akan diregenerasi kembali untuk digunakan dalam glikolisis berikutnya. Hasil akhir dari proses fermentasi alkohol sendiri yaitu menghasilkan 2 etanol dan 2 CO2 serta 2 ATP. Berikutnya proses fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat sendiri diawali dari glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat melalui proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Pirufat tersebut diubah menjadi asam laktat melalui reaksi reduksi dengan menggunakan NADH sebagai sumber elektron. NADH+ yang digunakan dalam langkah reduksi akan diregenerasikan kembali untuk digunakan dalam glikolisis berikutnya. Hasil akhir dari reaksi proses fermentasi asam laktat sendiri yaitu menghasilkan 2 ATP. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan proses perubahan pirufat menjadi asetil koenzim A. Proses ini berlangsung di membran luar mitokondria sebagai fase antara sebelum siklus Krebs atau disebut prasiklus Krebs. Dalam mitokondria asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Reaksi ini bisa dikatakan juga sebagai dekarboksilasi oksidatif karena terjadi oksidasi dan juga kehilangan gugus karboksil menjadi CO2. Dekarboksilasi oksidatif memerlukan 3 kompleks enzim yaitu asam pirufat dekarboksilase, dihidroksilipoil transasetilase dan juga dihidroksilipoil dehidrogenase. Sedangkan kofaktor enzim yang terlibat adalah CoA, NAD, asam lipoat, Mg2+, dan juga timin pirifosfat. Nah, hasil akhir dari proses reaksi dekarboksilasi oksidatif ini yaitu dengan menghasilkan 2 NADH dan juga membebaskan 2 CO2. Yang keempat ada tahapan siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs atau yang biasa disebut dengan siklus asam sitrat adalah suatu reaksi di mana 2 atom karbon dari asetil koadioksida menjadi CO2. Nah, siklus Krebs sendiri terjadi di matriks mitokondria dan terjadi secara aerob. Nah, di samping saya ada gambar berupa proses terjadinya siklus Krebs. Secara singkat, proses terjadinya siklus Krebs diawali dari 2 molekul pirufat dari hasil glikolisis atau pemecahan asam amino masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi molekul asetil-CoA. Nah, saat itu juga CO2 akan dilepaskan. Asetil-CoA tersebut akan bergabung dengan senyawa oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Melalui serangkaian reaksi kimia, asam sitrat mengalami transformasi dan juga membentuk senyawa. Selama siklus tersebut, NADH+ dan FADH akan menerima elektron dan juga proton untuk menghasilkan NADH dan juga FADH2. Nah, 1 molekul ATP
juga dihasilkan melalui fosforilasi substrat. Pada 2 putaran siklus Krebs diperlukan untuk setiap molekul glukosa karena setiap glukosa tersebut akan menghasilkan 2 molekul pirufat untuk pembebasan CO2. Nah, hasil akhir dari proses siklus Krebs sendiri yaitu berupa 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan juga 1 molekul ATP. Yang kelima ada tahapan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transport elektron dari NADH atau FADH kepada O2 melalui serangkaian pengembangan elektron. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini merupakan proses kunci dalam respirasi sel yang terjadi di mitokondria. Nah, pada gambar tersebut merupakan proses-proses yang terjadi di dalam fosforilasi oksidatif. Proses tersebut diawali dari NADH dan juga FADH2 yang dihasilkan selama proses glikolisis, siklus Krebs, dan reaksi dekarboksilasi oksidatif dihantarkan melalui sejumlah protein dalam rantai transport elektron di dalam membran mitokondria. Selama pergerakan ini, elektron melalui rantai transport proton dipompa dari matriks mitokondria ke ruang antar membran mitokondria, lalu menciptakan gradien elektrokimia. Gradien proton yang tercipta membentuk energi potensial yang tinggi. Selanjutnya, proton kembali ke matriks melalui ATP sintase dan juga enzim yang memfasilitasi pembentukan ATP. Proton yang melewati ATP sintase ini memungkinkan pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Enzim ini mengaitkan ADP dan juga fosfat anorganik untuk membentuk ATP. Proses yang disebut sebagai fosforilasi oksidatif ini. Elektron yang telah melewati rantai transport akhirnya berikatan dengan oksigen dan membentuk air sebagai proses akhir dari reaksi fosforilasi oksidatif tersebut. Tahapan yang keenam ada tahapan mekanisme Shuttle. Pada mitokondria terdapat membran yang tidak dapat dilewati atau impermeable oleh NADH. Oleh sebab itu, untuk dapat masuk ke dalam matriks mitokondria digunakanlah mekanisme Shuttle atau mekanisme bolak-balik. Mekanisme Shuttle sendiri mempunyai 2 macam mekanisme. Yang pertama ada mekanisme Shuttle gliserol 3-fosfat dan yang kedua ada mekanisme Shuttle malat. Pada 2 macam mekanisme tersebut terjadi proses pembentukan mekanisme. Yang pertama ada mekanisme Shuttle gliserol 3-fosfat, di mana NADH ini masih berada di daerah sitosol, lalu masuk ke dalam membran dalam mitokondria. NADH ini melepaskan ion H+ yang kemudian ditangkap oleh dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, yang kemudian akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Setelah proses pengubahan tersebut, baru dapat masuk ke dalam membran dalam mitokondria. Setelah masuk, H+ yang dibawa tadi kemudian dilepaskan dan akan ditangkap oleh FAD sehingga membentuk FADH. Proses pelepasan H+ dibantu oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase karena energi ini dihasilkan dalam bentuk FADH5. ATP yang akan dihasilkan nantinya berbeda dengan yang dalam bentuk NADH. Pada bentuk NADH dihasilkan ATP sebanyak 3, sedangkan pada FADH setara dengan 2 ATP. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan menggunakan mekanisme Shuttle gliserol 3-fosfat ini, ATP yang dihasilkan sejumlah 2 ATP. Lalu yang kedua, mekanisme Shuttle malat. Proses ini terjadi pada mekanisme yang hampir sama dengan yang terjadi pada mekanisme Shuttle gliserol 3-fosfat, mulai dari lepasnya ion H+ pada NADH yang kemudian ditangkap
oksaloasetat, namun dengan menggunakan mekanisme Suttel malat. Oksaloasetat ini diubah menjadi malat. Setelah itu baru dapat masuk melewati membran dengan menggunakan Suttel malat yang dihasilkan dalam bentuk NADH, sehingga ATP yang dihasilkan nantinya akan tetap 3 ATP. Pada pelepasan H+ sebelumnya juga dibantu oleh enzim malat, yaitu enzim malat dehidrogenase. Berikutnya, perhitungan ATP apabila melewati mekanisme Suttel malat, yaitu yang pertama glikolisis menghasilkan 2 NADH yang setara dengan 6 ATP. 6 NADH pada siklus Krebs setara dengan 18 ATP, 2 FADH2 menjadi 4 ATP, 2 ATP, 6 ATP dari pirufat ditambah 2 ATP dari siklus Krebs. Dan hasil akhir dari perhitungan ATP melewati mekanisme Suttel malat yaitu sejumlah 38 ATP. Jadi kesimpulan mengenai materi tentang mitokondria ini menunjukkan bahwa organel merupakan pusat utama produksi energi dalam sel yang berperan dalam regulasi metabolisme, keseimbangan ion, serta terlibat dalam proses kematian sel. Mitokondria juga memainkan peran penting dalam evolusi sel. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan kata, dan juga penjelasan terkait tentang materi tersebut. Mungkin dari teman-teman sekalian mau mengajukan pertanyaan, sanggahan, ataupun kritikan, kalian bisa klik komentar yang sudah ada. Cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.